selaku Kepala Divisi Pembinaan Prestasi DPK Universitas Islam Indonesia, dan yang kami hormati Bapak M. Nur Laili Dwi Kurnianto, SH.MH, selaku peraih Pinmas, serta peserta sosialisasi Program Kreativitas Mahasiswa PKM Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2020 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dan hidayah agar kita bisa bermuhajah dalam sosialisasi pada hari ini dengan semangat untuk menimba ilmu akan perihal PKM yang menjadi sebagai bintang dalam kreativitas mahasiswa. Tak lupa, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Ilham Prasetyo. Pada kesempatan kali ini sebagai MC dalam acara seminar pada kali ini akan memandu acara sosialisasi pada hari ini. Masuk ke acara yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dr. Muntoha SH.MAG sekaligus membuka acara sosialisasi pada hari ini. Kepada Bapak Muntoha kami persilakan. Pindah, bentar ya, biar tidak kenjonan. Baik Pak. Sebentar Mas, tak cari tempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, tak jalan-jalan dulu Mas. Ya. Pagi ini kita akan menguji proposal mahasiswa. Mari kita awali. Dulu, Bet. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Teman-teman semuanya, khususnya panitia sosialisasi PKM Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih banyak yang telah melakukan upaya untuk mengadakan acara sosialisasi ini, dan lebih utama lagi kepada narasumber, termasuk nanti sharing session sama alumni kita, Mas Nur Laili, ya, yang telah siap untuk melakukan sharing session ini. PKM UII saya kira sudah berlangsung lama gitu ya. Hanya yang mungkin belum kelihatan menggeliat itu Fakultas Hukum, sekalipun ada alumninya yang pernah mendapatkan prestasi di PKM Fakultas Hukum itu di UII ini. Tapi belakangan kemudian agak terhambat gitu ya, mungkin karena banyak aktivitas dari teman-teman mahasiswa kita itu. Sekalipun banyak prestasi yang diraih juga oleh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum di bidang perlombaan-perlombaan yang lain. Tapi PKM yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum yang didikti masih sangat kurang. Karena pada hari ini Fakultas Hukum UI mengadakan sosialisasi ini untuk memberikan motivasi kepada para mahasiswa Fakultas Hukum UI khususnya agar ikut berpartisipasi di dalam kegiatan PKM ini, supaya ikut meramaikan kompetisi yang ada di tingkat dikti itu. Dan ini akan sangat bermanfaat dan nilainya sangat tinggi untuk akreditasi kelembagaan, khususnya Fakultas Hukum UI. Oleh karena itu, teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada acara sosialisasi PKM ini, mari kita ikuti secara seksama agar nantinya setelah ini ada yang muncul lah dari kalangan
mahasiswa Fakultas Hukum UII menorehkan prestasi di PKM ini supaya kita juga secara nasional bisa berkompetisi dengan perguruan tinggi yang lain, baik swasta maupun negeri. Karena itu sekali lagi terima kasih kepada Mas Fajar yang akan memberikan sosialisasi sebagai narasumber dan Mas Nurlaili sebagai alumni yang akan memberikan pengalamannya kepada para mahasiswa-mahasiswi kita yang belum pernah ikut berpartisipasi dalam PKM ini. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan acara ini nantinya akan diikuti secara sesama gitu ya. Sekalipun pakai daring saya kira bukan menjadi hambatan. Dengan demikian selaku atas nama pimpinan mari kita mengucapkan basmalah untuk tanda sebagai dibukanya acara sosialisasi PKM ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini sosialisasi PKM untuk para mahasiswi Fakultas Hukum UII saya nyatakan dibuka. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, mungkin saya tidak bisa mengikuti secara keseluruhan, saya langsung live karena ini ada uji tertutup calon doktor. Terima kasih semuanya, panitia semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penyampaian sambutan dari Bapak Dr. Andes Muntaha SHMAG. Selanjutnya yaitu langsung saja pada narasumber yang pertama, yaitu kepada Bapak Arif Fajar Wibisno SHMSC. Kami persilahkan untuk menyampaikan materinya pada sosialisasi kali ini. Oke, baik. Nah, sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni, Pak mungkin masih di sini atau enggak gitu ya. Tadi saya sempat agak terlambat, mohon maaf gitu ya. Karena ada berbarengan acara juga, jadi sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa mengikuti acara pembukaan. Yang kedua saya ucapkan terima kasih, saya telah diundang untuk berbagi informasi terkait PKM pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya ini nanti saya waktunya berapa menit Mas Ilham? 1 jam, Pak. Oh, 1 jam ya, cukup lama ya. Saya di sini sebenarnya hanya sekedar ingin berbagi cerita dan sekaligus kalau bisa ingin memotivasi begitu ya. Memotivasi teman-teman semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Karena apa? Karena ini bagian dari tugas kami di kemahasiswaan, di rektorat untuk membangun, untuk memupuk semangat berkompetisi baik di level apapun. Salah satunya adalah di PKM ini. Nah, saya ini mohon maaf Mas Ilham, ini pesertanya 2020 atau mahasiswa angkatan sudah tahun kedua atau tahun ketiga mungkin? Oh, ini campuran Pak. Jadi ada angkatan 2020, ada juga angkatan 2019. Oke. Ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Ilham ya. Jadi ya, Pak. Kalau bayangan saya ketika mahasiswa itu sudah tahun kedua di UI, seharusnya sudah pernah mendengar apa istilah PKM gitu lah ya. Tapi kalau mahasiswa baru, kemungkinan baru saat ini atau baru akhir-akhir ini itu mendengar istilah PKM. Tapi patut disyukuri juga Mas Ilham, kami beberapa minggu yang lalu sempat mengadakan sosialisasi serupa di level universitas dan ada anak hukum tahun 2020 yang waktu itu hadir gitu ya. Jadi saya cukup appreciate itu anak hukum bisa menghadiri sosialisasi itu. Kemudian berikutnya karena waktunya saya masih panjang 1 jam ya, ini baru jam 9.49 gitu ya. Nanti mungkin kita banyakin diskusi saja. Ya, nanti sistematis saja, Pak.
Oke, baik. Kalaupun memang nanti ada yang langsung mau ditanyakan, monggo silahkan ya. Jadi saya tidak harus selesai dulu. Jadi kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silahkan, boleh kapanpun gitu. Insya Allah akan saya jelaskan. Nah, yang pertama, ini penting sekali, gitu ya. Ini menjadi hal yang sangat penting ketika teman-teman semua yang ada di sini ingin mengikuti ajang PKM ini. Ya, ini senjatanya gitu ya, senjata utamanya itu ini menurut saya ya. Jadi mulai dari satu, adanya buku pedoman yang terbaru ya, meskipun ini hingga saat ini belum ada buku pedoman yang terbaru, tapi nanti pasti akan kita infokan, pasti akan kita sampaikan baik lewat di Google Drive, di website ataupun di media sosial kita. Jadi pasti akan kita update buku pedoman terbaru, dan itu menjadi senjata utama karena PKM itu hukum wajibnya itu adalah membaca buku panduan. Ya, mungkin kalau anak hukum yang senang dengan aturan gitu ya, yang aturan itu mesti ada sisi loophole-nya gitu misalkan, atau sisi aturan itu mesti ada gray area-nya, mungkin bisa jadi masukan, tapi ini jangan gitu ya. Ketika membaca buku pedoman ya sudah itu saja. Misalkan contoh kecil saja ini, judul harus tidak lebih dari 20 kata misalkan gitu ya. Kemudian teman-teman hukum malah masuk judul sedikit sekali misalkan gitu, kan nggak apa-apa, tambahin 21 misalkan. Jangan, nah, itu jangan sampai terjadi. Atau bahkan mungkin menulis proposalnya di panduan dikatakan bahwa harus menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1.15 misalkan. Kemudian teman-teman nggak senang menggunakan Times New Roman dengan spasi yang kecil, ganti misalkan spasinya 1 atau 1,5 langsung. Nah, itu nggak boleh. Ya, ini perlu saya jelaskan karena rigid itu di dalam penulisan PKM dengan aturan. Maka buku pedoman harus menjadi senjata utamanya. Dan dibaca maksudnya, jadi dibaca dan diikuti. Nah, yang kedua itu ada draft. Draft ini adalah informasi contoh proposal, contoh laporan, contoh poster, timeline kegiatan, checklist kegiatan. Ini kita update semua di dokumen ini. Jadi mohon teman-teman nanti juga tidak lupa, tidak meninggalkan dokumen ini gitu ya di Google Drive tersebut. Nah, berikutnya adalah di website. Website kita itu ada di pkmcorner.ui.ac.id. Kemudian ada di kemahasiswaan, biasanya informasi yang update tentang PKM itu cepat di PKM Corner, tapi akan kita follow up di kemahasiswaan karena skopnya jumlah pengunjungnya menurut data kami banyak di kemahasiswaan gitu ya. Jadi di PKM Corner itu hanya di waktu-waktu tertentu saja, di waktu PKM itu banyak, tapi kalau di non timeline PKM itu biasanya lebih sedikit. Jadi kita juga unggah di kemahasiswaan. Nah, yang tidak kalah penting ini adalah websitenya kementerian, yaitu di simbelmawakemdikbud.go.id. Nah, ini kita mengambil informasinya juga dari situ. Tapi kadang kita tahu bahwa mahasiswa itu kadang tidak aware gitu ya, tidak gerak cepat gitu mendapatkan informasi di Simbelmawa. Maka biasanya tim kita dari pihak rektorat yang akan mengecek terlebih dahulu, kemudian kita unggah di website kita. Nah, dan yang lebih mobile lagi, silahkan kalian follow di PKM Corner UI dan @kemahasiswaan UI. Nah, ini yang lebih mobile. Jadi teman-teman kalau ingin mobile, follow lah ini. Kalau misalkan saat ini belum follow, ya sekarang hukumnya jadi wajib gitu ya, ketika teman-teman mau mengupload atau mengikuti ajang PKM ini. Nah, ini tolong di capture, tolong disimpan ya Mas Ilham dan teman-teman semuanya. Jadi ini alat utama gitu ya, senjata utama bagi teman-teman yang mau mengikuti PKM ini. Nah, kemudian ini saya membuat tagline ini gitu ya. Saya membuat semacam kayak motivated gitu, kata-kata motivasi gitu, bahwa di sini adalah mahasiswa itu keren. Mahasiswa keren itu ikut PKM gitu ya. Keren ikut PKM dengan hashtag keren ikut PKM. Nanti akan saya pada saatnya nanti ini akan saya update di media-media sosial kita. Tapi yang jelas kenapa kok harus ikut PKM gitu maksud saya. Kenapa teman-teman mahasiswa harus mengikuti PKM?
Sebentar, ini kelihatannya sini hujan. Sebentar ya Mas ya. Oke, mohon maaf ya. Apakah bisa didengar dengan baik, Mas Ilham? Bisa Pak. Bisa. Ya, baik. Sudah bisa. Ya, saya kembali lagi ya di sini. Saya ulangin bahwa saya membuat ini untuk apa sebenarnya. Nah, saya ingin membudayakan begitu ya. Kami dari kemahasiswaan Direktorat ingin membudayakan bahwa mahasiswa itu boleh berpartisipasi kompetisi dimanapun, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, tapi belum keren kalau belum ikut PKM, gitu maksud saya. Nah, kenapa? Apakah sekeren itukah PKM, gitu mana ini ya? Apakah seistimewa itu PKM? Iya. Nah, kenapa? Nah, ini. Kenapa itu? Nah, kenapa PKM? Nah, PKM itu menjadi salah satu aktivitas yang memiliki bobot terbesar dalam peringatan perguruan tinggi oleh Kemendikbud. Kalau dulunya adalah Kemenristek-Dikti, saat ini adalah di Kemendikbud. Jadi sempat beberapa tahun yang lalu, PKM kita itu cukup bagus dengan mendapatkan perolehan medali, itu ranking kita cukup bagus. Bahkan terakhir 2019 itu kita ranking 17 atau 18 saya lupa, di nasional, baik itu PTN-PTS. Perrankingan perguruan tinggi di ajang kegiatan kemahasiswaannya. Nah, tetapi di tahun 2020 kemarin, ya, itu kita nggak mendapatkan PIMNAS nggak dapat medali. Nah, akhirnya apa? Di pemeringkatan tahun 2020, karena kita nggak dapat medali, rankingan kita tuh anjlok jauh ke bawah, di atas 20. Nah, maka ini salah satu alasan kami gitu ya, di perguruan tinggi Direktorat bahwa PKM itu harus diikutin loh. Teman-teman hukum kami tahu bahwa banyak yang sekali yang berprestasi baik di level nasional maupun internasional. Karena sering ke rektorat gitu loh ya, saya kami tahu. Baik itu acara sidang, acara legal drafting atau apapun, itu banyak sekali. Dan saya appreciate itu, kami appreciate itu semua. Nah, tetapi gitu ya, kami nilai itu semua itu penilaian atas prestasi tersebut itu kalau di dalam pemeringkatan perguruan tinggi itu tidak seberapa gitu. Kalah dibandingkan ketika kita mendapatkan capaian prestasi di PKM. Karena itu menjadi perangkingan tadi. Ya. Nah, makanya ini tadi PKM itu menjadi salah satu bobot terbesar dalam perangkingan perguruan tinggi. Nah, yang kedua, PKM adalah agenda prestisius kompetisi nasional mahasiswa. Dan ini menjadi salah satu tolak ukur kualitas mahasiswa. Ya, sempat kami berdiskusi dengan beberapa reviewer, baik itu reviewer pengabdian penelitian di nasional. Sekarang itu trennya dosen-dosen atau reviewer itu ditanya ini bukan hanya penelitianmu berapa, pengabdianmu berapa, tapi PKM-nya mahasiswa berapa? Ini menjadi sudah sebuah fakta baru bahwa ukuran prestasi di perguruan tinggi itu PKM masuk dalam pemeringkatan itu, masuk dalam penilaian tersebut. Jadi kami sekarang ditanyainnya itu bukan risetnya berapa, jurnalnya gimana, tapi juga ditanya PKM-nya lolos berapa, dapat medali berapa. Nah, ini agenda prestisius. Bahkan menurut informasi,
peran serta para ahli-ahli di kampus tersebut itu luar biasa. Menurut informasi di salah satu perguruan tinggi negeri besar, itu yang turun tangan sudah bukan dosen-dosen barunya, tetapi profesor-profesor lamanya itu turun tangan, membuat karya yang dikerjakan, idenya dari profesornya, didampingi profesornya, yang mengerjakan mahasiswanya. Nah, sepenting ini loh, gitu loh Mas Ikan. Seprestius ini loh agenda PKM itu bagi teman-teman semua dan bagi perguruan tinggi pada umumnya. Nah, belum lagi beberapa informasi terbaru ketika kita melihat CV para tokoh-tokoh atau para orang-orang mahasiswa sukses, anak muda dan mahasiswa sukses, itu mencantumkan CV bahwa dia itu mendapatkan medali. Achievement misalkan gold medal in program kualitas mahasiswa. Dicantumkan itu. Yang baru saja saya lihat itu adalah salah satunya di kitabisa.com. Salah satu chief-nya itu mencantumkan, ketika saya lihat di LinkedIn-nya itu, dia mencantumkan bahwa dia mendapatkan capaian prestasi pada PKM. Nah, ini loh. Dan itu jadi, kalau setahu saya juga, itu jadi dasar juga untuk mendapatkan, kalau bagi teman-teman yang mau beasiswa, mencari beasiswa LPDP atau di kementerian, itu menjadi salah satu nilai tambah. Pernah mendapatkan medali apa gitu ya, itu mendapatkan nilai tambah. Nah, seprestisius itu loh penilaiannya. Maka kami berpikir bahwa mahasiswa itu keren kalau ikut PKM gitu ya. Nggak keren kalau belum ikut PKM. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, PKM menyediakan bidang kegiatan sesuai dengan potensi, iya jelas. PKM itu ada 8 kategori, 8 skema yang itu disesuaikan dengan potensi kalian masing-masing. Sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Ya. Bahkan ya kalau hukum sih cenderung sosial ya, banyak juga ya sosialnya di sana. Ada PKM PSH, ada PKM AI gitu ya, ada PKMM, itu sosial bisa masuk semua. Ya. Kemudian yang keempat, PKM bisa membuka peluang untuk prestasi lainnya, jelas tadi sudah saya singgung. Bisa sangat mungkin kalau beasiswa pekerjaan kalian nantinya itu didasari karena kalian itu lolos PKM. Dapat medali bahkan gitu. Wah, itu udah. Mungkin nanti bisa cerita ya Mas Muhammad ya. Ini yang sekarang ada sudah hadir belum ya Mas ini Mas Ilham? Mas Muhammad yang kemarin sempat lolos PIMNAS itu. Sudah hadir. Sudah ya Mas ya. Nanti ya, bisa cerita. Mas Muhammad siapa lupa namanya Muhammad siapa? Muhammad Nurlaini. Nah, Nurlaini. Ya. Nanti bisa cerita deh gitu kan. Bagaimana proudly-nya gitu lah ya. Nah, berikutnya yang kelima adalah mendorong budaya kompetisi dan berkegiatan ilmiah jelas. Dengan seperti ini kalian akan terpicu, akan mengasah betul pemahaman, kemudian sense of belonging kalian terhadap kebutuhan masyarakat sekitar kalian itu akan muncul karena di sini dituntut kalian untuk lebih peka terhadap kondisi-kondisi sekitar kalian. Nah, yang terakhir ini bisa jadi nanti kita masukkan ke dalam surat keterangan pendamping ijazah. Ya, ini jelas kita proseskan di sana. Nah, ini dasar kami mengatakan bahwa ikut PKM itu keren. Monggo nanti bisa dimaknai sendiri. Oke. Kemudian nah, ini kerennya tadi saya sedikit singgung ya. Ini mungkin sudah dilihat semua oleh teman-teman yang ada di sini bahwa kita untuk alhamdulillah tahun 2020 ini cukup konsisten menggarap, cukup konsisten mempertahankan capaian-capaian PKM. Nah, salah satu capaiannya kita adalah kemarin kita termasuk 10 besar perguruan tinggi baik swasta negeri yang proposal PKM-nya didanain. Ya, 5 bidang yang didanain. Kita alhamdulillah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 perguruan tinggi swasta yang lain nggak ada. Nah, ini ada UGM, Undip, Unhas, UB, UNS, IPB. Nah, ini IPB. Kemudian UI, UNM, UM Malang, dan UI. Nyempil perguruan tinggi swasta. Nah, tidak sampai situ gitu ya. Keberlanjutan pendanaan ini kemudian diloloskan lagi di
PIMNAS, lolos PIMNAS. Coba deh nih. Ya. UII nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik itu PTN dan PTS. Ya, 8, nomor 8 yang itu kita di atas UM. UM tadi di atas kita kan pendanaannya. Nih, ini dia nomor 9. Tapi kita salib untuk PTN lolos PIMNAS-nya. Ya, kan? Jadi kita garap betul, kita dampingi betul, dan alhamdulillah bisa konsisten mempertahankan posisi kita di 10 besar. Nah, tinggal nanti nih PIMNAS nanti nih, apakah kita juga masuk ke 10 besar lagi gitu. Karena PIMNAS besok itu, maka ini di background saya, insya Allah kita akan sukseskan PIMNAS di 33 nanti di UGM nanti. Tanggal 24 hingga tanggal 29 November ini. Kita akan PIMNAS, mohon doanya saja. Ya, supaya tetap konsisten capaian-capaian di PIMNAS kita. Nah, ini motivasi. Nah, kemudian yang lolos pendanaan tadi dari 79 yang lolos pendanaan, FH di mana? Alhamdulillah FH ada wakilnya. Ada 2 proposal yang lolos pendanaan, meskipun 2 proposal ini tidak sampai ke PIMNAS. Ada 2 mahasiswa Fakultas Hukum yang lolos dan mendapatkan pendanaan untuk tahun ini, ya. Nah, kemudian ini total kita, ya, total secara keseluruhan proposal yang kita submit. Sempat kita off dari 2011 sampai 2012, hampir 5 tahun kita off. Off tidak mengejar PKM, tapi kita hidupkan lagi di 2016 dan alhamdulillah bisa mendapatkan medali, gitu ya, perak, emas dan seterusnya. Dan nanti hari ini ya, kita nggak tahu sampai kapan. Dan ini capaian submit kita, ya. Nah, ini lolos pendanaan, ini jumlah skema. Kenapa saya berikan ini? Sebenarnya ini menjadi salah satu strategi mungkin bagi teman-teman untuk saya mau ngambil yang mana ya, selain bahwa passionnya, ilmunya itu sesuai yang mana, tapi ini salah satu mungkin bisa dijadikan gambaran tren, gitu kan. Tren bagi teman-teman, saya mau nulis yang mana nih skemanya? Ya, ada 9 skema nih, gitu ya. Yang paling baru ada yang nomor 9 ini. Ini masih sangat baru. Bagi teman-teman yang bisa membuat video atau punya gagasan yang bisa divisualisasikan, buat ini sangat mungkin. Dan ini juga sama bisa sampai ke PIMNAS. Dan alhamdulillah tahun ini kita lolos 2, 1 sampai lolos PIMNAS. Ya, tahun 2020. Nah, ini trennya cenderung turun. Nah, memang secara statistik begitu ya, PE itu penelitian eksakta itu stabil ya, meskipun cenderung turun trennya, tapi PSH kita kejar. Kita mulai ngejar di PSH. Karena mungkin kita melihat, kami di Rektorat itu melihat bahwa PKMPE itu ada penguasa-penguasanya yang sulit untuk dijadikan kompetitor gitu ya. Cukup kuat menjadi dia. Maka kita beralih mengharap yang lain. Salah satunya adalah PSH ini. Maka tren PSH agak naik. 2, 4, 8 gitu. Nah, PKMK itu juga kita melihat bahwa trennya sudah semakin sulit kalau kita masuk ke PKMK. Karena satu, requirement-nya juga sudah tinggi, gitu ya. Requirement dari PKM tersebut itu sudah sangat tinggi. Kemudian kompetitornya juga sangat banyak. Jadi kita mulai menurun gitu ya. Sebenarnya kita mulai alihkan sedikit ke yang lain. Nah, salah satunya tadi PKM PSH, kemudian T sama KC kita kejar. T sama KC ini kita memang push betul. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman di Fakultas Hukum juga mencoba ini gitu ya. Jadi mau skema yang mana nanti kita diskusikan bareng. Nah, ini untuk 5 bidang lolos FH tadi 2018 1, trennya naik ya, alhamdulillah ini 2018 1, 2019 lolos 2, 2020 tahun ini lolos 2 lagi. Lolos pendanaan ya, ini bukan PIMNAS, lolos pendanaan. Nah, ini siapa? Ini saya kasihkan contohnya biar nanti ada orangnya. Kalau KT ini yang non 5 bidang ya, nanti bisa dikatakan, dilihat lagi. Nah, ini teman-teman kalian yang 2018 hingga 2020 lolos. Siapa dosennya juga saya sebutkan di situ. Semoga aja dosennya nggak di sini, nggak ada ya dosennya. Nggak ikut dosennya, Mas. Nah, 2018 salah satu mahasiswa yang lolos 1 tadi adalah PKMM skemanya. Ya, dosen pembimbingnya adalah Pak Sarif Nur Hidayat. Ya, nanti bisa dicari itu orang kemahasiswaan. Kemudian namanya itu angkatan 17 Fatihatul, mungkin nanti bisa dicari gitu ya. Kok bisa lolos gimana sih misalkan gitu ya. Ada Bang Misal yang judulnya ini. Nah, yang hebat lagi kemarin 2019 1 dosen lolos 2, yaitu Bu Ayunita. Ya.
Ini timnya Melani sama Muhammad Haris. Nah, ini. Nah, ini udah lulus belum ya? Belum ya Mas ya, 2020. Belum lulus ini mestinya. Nah, tahun ini 2020 PSH lagi lolos, yaitu Mbak Citra sama Mas Muhammad Lukman. Pembimbingnya siapa? Mbak Budian Kusprati sama Mbak Nurmalita. Bu Nurmalita Ayu Ningtyas. Nah, ini saya bersyukur ada semangat baru gitu, karena tidak hanya Bu Ayu atau tidak hanya Pak Syarif itu terus berubah ini terus di sini. Ya, di sini ada Pak Syarif, kemudian Bu Ayu muncul, Mbak Budian, Bu Nurmalita ini muncul lagi. Nanti mungkin dosen-dosen yang lain muncul, karena biasanya begini Mas, teman-teman semua. Ini begitu dapat itu, ya itu terus yang dapat biasanya, gitu kan? Karena tidak ada semacam kayak tantangan gitu ya, tidak ada challenge yang lain, ya sudah yang senang dapat itu ya itu, terus yang lain terus ya. Gitu. Jadi ini cukup bersyukur kami ya di pengelola di Rival Universitas untuk bisa ternyata banyak yang ikut gitu ya, dosen-dosennya banyak yang aware gitu. Nah, ini dosennya, monggo silakan nanti bisa dihubungi, dikontak dan sebagainya, baik teman-temannya juga dengan mungkin ada angkatannya Mas Ilham, bukan ini temannya Mas, ini Mas. Bukan, itu angkatan 17. Oh, 19. Mas Ilham 18. 19. Oh, 19. Ini bisa dikontak ini ya. Nah, ini model-modelnya jelas ini sangat sosial banget ya, analisis rekrutmen penyandang disabilitas ya. Komplikasi hukum penggunaan bahasa Indonesia ya, analisis pertanggungjawaban pemilik hewan, ini lucu ini yang merugikan orang lain. Nah, ini misalkan kambingnya makan rumput tetangganya misalkan kan begitu ya, atau ayamnya itu makan bunga tetangganya misalkan, itu kan lucu ini ya, misalkan ini anak teman-teman hukum ya kebetulan yang itu kemarin Pak, yang analisis kepemilikan hewan itu kemarin pengganti Mbak Citra yang angkatan 17 itu waktu presentasinya kami itu Pak. Nah, malah lebih luar biasa sekali. Tapi ini kan gagasannya nggak tahu ini muncul dari Budiannya atau dari mahasiswanya kan kami nggak tahu juga ini. Nah, hal-hal yang seperti ini nggak ada salahnya untuk bisa ditulis lagi itu buat teman-teman. Ini peluang, namanya sangat trennya tadi sempat berpeluang. Kalau misalkan kita ngejar PKMPI karena banyak perguruan tinggi besar yang cukup sudah kuat, kita agak sulit ya, kita cari celah mana yang sekiranya bisa lolos kan ini. Luar biasa nih Mas Ilham, terima kasih ya, kemarin presentasinya diganti. Ini sudah pindah atau nggak mau, kan kelihatannya begitu ya? Nggak mau lanjut ya? Ya kan? Nah, padahal ini tadi makanya tadi saya berharap betul itu ada motivasi tersendiri ngikutin PKM, karena PKM itu berat Mas ya, bukan berat dalam artian ini menjadi beban bagi kita, tapi ini prosesnya itu menjadi sangat challenging begitu. Dari proses penyusunan, pelaksanaan sampai ke PIMAS itu challenging sekali, ya sangat menantang begitulah ya. Saya nggak tahu nih teman-teman hukum ini suka tantangan atau enggak kan begitu ya. Nah masalahnya kalau nggak suka tantangan Pak kita Pak ya nggak lain soal kan gitu. Tapi ya harusnya suka lah tantangan lah anak-anak hukum itu. Oke baik. Kemudian ini lolos PIMNAS, Eva belum pernah ada sejak 3 tahun terakhir. Nah, ini masih didominasi di FTI ya, kemudian FMIPA, anak-anak di Fakultas Kedokteran, FPSB pernah tahun ini 2 ya, FTSPF, IAFH belum pernah ada yang mewakili 3 tahun terakhir ini. Tapi nggak apa-apa, mungkin tahun depan insya Allah kita. Nah, saya akan sedikit menggambarkan, ini sudah berapa menit ya? Sudah berapa menit Mas? Sudah ada 15 menit lebih ya? Sekitar 20 menitan Pak. Oke, 20 menit lagi ya, berarti ya. Saya akan cepat-cepat. Jadi begini Mas, teman-teman semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini, saya itu ya khususnya karena saya sudah beberapa tahun mengawal agenda PKM, hampir sudah 5 tahun ini mengawal ya, baik membimbing ataupun mendampingi teman-teman semua. Saya khususnya itu meng-highlight gitu ya, meng-highlight bahwa sebenarnya PKM itu kunci suksesnya apa sih? Kalau di dalam kontennya ya, kalau masalah administrasinya, kemudian strateginya jelas. Tapi konten itu seperti apa? Nah, saya menganalogikan bahwa program kreativitas itu adalah adanya sebuah masalah di masyarakat, yang kemudian itu kalian buat solusinya, dan solusi itu seinovatif mungkin. Ada inovasi bahkan mungkin belum ada, atau bahkan mungkin ada kelebihan dibanding yang sudah ada. Nah,
Tiga hal inilah yang menjadi menurut saya perlu di-highlight oleh teman-teman semua ketika mau menulis PKM. Bagaimana mengidentifikasi masalah di masyarakatnya? Itu sesuai dengan tagline mahasiswa kan, agent of change misalkan begitu ya. Agen perubahan. Nah, teman-teman harus bisa menemukan masalah di sana. Nah, kemudian secara pengetahuan begitu, secara akademik kalian, masalah itu dikorelasikan dengan solusi yang tepat. Jangan salah solusi. Ada solusi yang memang benar-benar itu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian ditunjang lagi adanya hasil sebuah solusi tadi, adanya inovasi. Baik itu rekayasa sosial, rekayasa teknologi, ya, kemudian ada pendekatan baru dan seterusnya. Nah, itu inovasi muncul di sana. Solusi dan inovasi menjadi satu hal yang sangat kuat untuk menggarap atau menyelesaikan, menuntaskan masalah yang sudah diidentifikasikan tadi. Nah, tiga hal ini PR bagi teman-teman ya, khususnya sebenarnya saya cukup ini aja gitu yang diperkuat gitu ya. Bagaimana kalian bisa mengidentifikasi sosial, mengidentifikasi masalah gitu ya, dan hanya sosial, tapi masalah semuanya, baik sosial, bisnis, teknologi dan sebagainya. Kemudian ada solusi yang tepat dan inovasinya yang kreatif mungkin. Nah, monggo, ini bisa dimaknai yang seperti apa, silahkan bagi teman-teman semua. Paling tidak ini menjadi payung besarnya ketika kalian mau menulis PKM. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian tahapannya. Nah, sekarang ini kenapa saya kasih warna merah dan kuning? Sebenarnya ini menjadi salah satu target-target teman-teman harusnya. Saya mau di mana sih? Gitu kan. Oke, saya mau proposal saja. Baik, ini mungkin ini ada perwakilan di perguruan tingginya nggak, Mas? Di fakultas ada nggak? Ada dosen atau pengelola di fakultas? Ada Pak. Yang hadir ke ada ya. Ada. Ini juga harus disinergikan. Ada ya? Oke. Ada Bu Nurmalita Ayu ada. Oh, ada Bu Nurmalita ada ya. Terima kasih Bu Nurmalita ini ya. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu tahapan strategik gitu kan menurut saya. Kalau misalkan pihak fakultas kita itu mau targetnya pokoknya proposal itu terkirim misalkan ya. Kita usulan terbanyak dulu deh. Ya strateginya apa? Kita mau ada yang sudah tersubmit itu lolos pendanaan. Strateginya apa kan begitu? Mau di mana target kita? Dan teman-teman juga bisa menurut saya. Mau di mana target teman-teman itu? Oke, sementing ngirim misalkan gitu ya. Coba-coba misalkan di tahun pertama ikut dulu, latihan dulu dengan kakak angkatannya misalkan. Ikut dulu, oke, nulis proposal itu seperti ini dan seterusnya. Tahun kedua nanti, oke, saya pengen lolos, harus bisa lolos misalkan. Nah, setelah tahun kedua lolos, senang begitu, bagaimana sudah sampai PIMNAS? Setelah sampai PIMNAS, bagaimana kita mendapatkan medali? Karena lolos PIMNAS belum tentu dapat medali juga kan gitu. Nah, kita ada target yang mungkin harus digarap bareng antara mahasiswa dan fakultas. Nah, ini mungkin nanti bisa disinergikan antara fakultas dan mahasiswanya. Karena kalau di level perguruan tinggi, apalagi hukum berada jauh di bawah gitu ya, kita berada jauh di atas itu agak sinerginya itu agak ada jarak gitulah ya. Antara Taman Siswa dan Kaliurang gitu jaraknya. Jadi bisa jadi di tengah jalan hilang kan koordinasinya. Jadi perlu sinergi yang utuh gitu. Kami mungkin nanti lewat pengelolanya, kami bisa menggarap bareng di pengelola. Misalkan kami mungkin nanti Bu Nurmalita, misalkan dengan Pak Sarif atau dengan Bu Ayu, misalkan itu membuat semacam pokja begitu. Kemudian kita kolaborasi di tingkat universitas, kita konsolidasi dan seterusnya, buat skenario apa? Ya ayo kan gitu. Mau target di mana nih Fakultas Hukum? Kita akan coba kawal insya Allah. Nah, bagi mahasiswa silahkan nanti mau di mana kalian pengennya. Nah, itu hak kalian. Nah, kemudian saya masuk ke skema PKM. Saya pikir sudah banyak yang paham ya, mengerti ya. Tapi perlu dipahami juga bahwa hingga saat ini tim PKM nasional itu masih menuntaskan PKM PIMNAS ya tahun kemarin. Yang biasanya PIMNAS itu bisa di Agustus dan September, tapi karena kondisi yang spesial saat ini, kondisi COVID, pandemi dan perpindahan kementerian, sehingga baru bisa dilaksanakan pada November ini.
ya, timnasnya. Jadi sangat mungkin nanti PKM di 2020 ini akan bisa disubmit di 2021, Januari kemungkinan. Prediksi kami di Januari, karena ini masih proses gitu ya. Biasanya 1 bulan, begitu pengumuman muncul, pedoman muncul, sebulan itu untuk menulis proposal. Ya. Jadi kemungkinan di Januari kalau prediksi kita. Nah, saya menyampaikan ini berdasarkan aturan yang sudah lama dan aturan bakunya saja, bukan aturan rigidnya. Tapi saya lebih menyampaikan bahwa sebenarnya poin-poinnya apa yang harus dipikirkan bagi teman-teman. Ya. Nah, skemanya ada 3 golongan, ya, PKM 5 bidang, PKM karya tulis, dan GFK, gagasan futuristik konstruktif, yang ini baru saja dirilis 2 tahun ini, 3 tahun ini, ya, 3 tahun ini baru dirilis gagasan futuristik konstruktif ini. Nah, konsepnya apa sebenarnya? Ini hierarkinya, ini teman-teman. Kalian mau di mana? Tataran ide itu masuk di PKMT. Tataran eksperimen masuk di PKMP, PKMT ataupun KC, atau diimplementasi. Kalian sudah punya teknologinya, punya toolsnya, gitu, punya produknya, masuklah diimplementasi, yaitu di PKMM, pengabdian dan kewirausahaan. Atau ketika kalian sudah semuanya ini sudah diimplementasikan, masuklah di publikasi, disampaikan, gitu ya, diumumkan. Ya, tatarannya hanya mengumumkan saja. Bisa jadi nanti ini karena ini sudah ada prosesnya di PKMAI, tapi kalau di PKM GFK itu hanya gagasan, namanya saja gagasan. Jadi belum tentu bisa dilakukan ya, tapi itu masih proses untuk bisa melaksanakan dengan baik. Gitu. Kita melakukan gagasan tertentu, ya, kemudian itu dipublikasikan. Konsepnya itu. Nah, monggo ini bisa diatur sendiri bagi teman-teman mau yang mana. Kemudian ini gambaran secara resume, secara singkatnya, gitu ya. PKMP itu apa, ini kegiatannya, PKMK apa dan seterusnya. Bahwa ini PKMP adalah pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi yang baru. Kriteria keilmuan ini masih sama, ya, bisa semua bidang pendidikan sama. Nah, yang saya kotak merah ini masih sangat mungkin berubah dengan aturan baru. Contohnya apa? Contohnya tahun ini pelaksanaan PKM di 2020 ini ada tambahan, ada yang namanya artikel review, naratif review, ada video, karena semuanya tidak bisa dilakukan secara daring, secara luring, harus dilakukan secara daring semua, karena nggak boleh berkumpul, nggak boleh koordinasi bareng dan seterusnya. Sehingga ini ada perubahan yang merah ini, maka saya sampaikan di sini, saya kotak ini supaya ini menjadi nanti nunggu aturan terbaru. Bahkan pendanaannya pun juga berubah. Tidak sampai 12 juta, tapi hanya sampai 5 juta saja. Berubah semua. Tapi masalah anggota dan seterusnya masih sangat mungkin tidak ada perubahan. Kemudian PKMK, yaitu ada produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Kalian punya gagasan untuk membuat usaha yang tentu saja punya nilai. Nilai apa? Nilai keilmuan, nilai inovasi. Sudah sangat bosan, sudah sangat jenuh ketika kalian membuat misalkan makanan, gorengan, dan sebagainya. Minuman, itu sudah sangat bosan. Itu tidak ada sentuhan inovasinya. Karena anak hukum kan nggak mungkin misalkan membuat ramuan minuman dengan misalkan kadar dengan sabut kelapa sebagai bahan dasar yang meningkatkan imunitas, itu kan nggak mungkin punya ilmunya kan gitu ya. Biasanya kan yang dipakai buat minuman itu misalkan kelapanya misalkan ya. Tapi temuan baru dari mahasiswa hukum menemukan bahwa sabut kelapa bisa dijadikan minuman yang menyehatkan. Kan ilmunya nggak ada gitu ya. Jadi sangat sulit ketika membuat produk minuman yang punya nilai tadi. Maka ya kita dulu lah kita mungkin istilahnya mungkin bisa jadi diperhatikan betul gitulah inovasinya itu. PKMM sangat mungkin bagi teman-teman hukum, ya. Tadi salah satunya dengan mungkin pendampingan penulisan kontra atau apa dan seterusnya bisa dijadikan sebuah media teknologi baru di dalam pembinaan masyarakat. Nah, nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih detail yang di belakang.
Kemudian teknologi, nah monggo nanti kalau mungkin ada teknologi baru di proses hukum, gitu ya, mungkin bisa dibuat semacam teknologinya, nah, monggo silahkan. KC itu berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional, ini ya KC. Jadi kalian menemukan sesuatu yang konstruksif, gitu ya. Ya silahkan nanti bisa dibangun seperti apa. AI artikel ilmiah bisa, gitu ya, ada hasil kegiatan akademik mahasiswa, ya, karya tulis, membuat ide baru, ya, GT ini, dan PKM GFK. Yang jelas itu ada Sustainable Goals ini ya. Ya, isu-isu nasional itu untuk GFK seperti apa? Oke, baik. Ini secara ringkas, secara rinci nanti bisa dibaca sendiri, begitu ya. Ini secara rinci saya kasihkan. Mungkin nanti bisa di-share Mas Ilham sama tim, gitu ya. Ini kelihatannya sudah lebih dari 30 menit ya, Mas. Ya. Nah, ini secara rinci nanti. Ini saya sedikit nambahin, ini sudah ya, mungkin nanti biar tambah ada diskusinya. Kita perbanyak diskusi saja, Mas. Ini rambu-rambunya nanti mungkin ada ya, jelas nanti bisa dibaca juga. Nah, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan adalah ini, Mas. Nah, ini beberapa upaya kami di universitas, gitu ya. Nah, kami punya sosialisasi yang kemarin sudah kita laksanakan. Besok ada PKM Camp dan yang saat ini sedang kita running adalah PKM AD Challenge. Ini adalah untuk mengasah idea, Mas. Mungkin kemarin ada yang ikut sosialisasi kita di di perguruan di kemahasiswaan, gitu ya. Ada namanya upaya kita adalah PKM AD Challenge. Ya, ini posternya bisa diinfo di PKM Corner atau di Bitly Guidebook PKM AD ini. Nah, ini ada timeline-nya juga. Jadi apa ini? Sebenarnya ini adalah skema minimalisnya PKM, gitu ya. Skema minimalis di mana PKM itu biasanya kita membuat proposal penuh 10 lembar, gitu. Tapi ini cukup maksimal 3 lembar. Dan yang dituliskan apa? Bisa dibaca di guidebook ini nanti. Jadi yang jelas di sini adalah kita mengukur sejauh mana tadi ketepatan kejelian masalah, ketepatan solusi, dan keinovatifan jalan keluarnya, solusi tersebut. Kami melihat dari 3 hal itu yang dikupas di dalam maksimal 3 lembar parto, itu kan, 4 gitu. Sudah, nanti akan kita. Nah, untungnya apa? Selain dapat ada uang pembinaan, kami memberikan kesempatan bagi 10 yang terpilih, itu akan kami dampingin untuk menulis proposal. Kami akan dampingi bagaimana menulis proposal yang baik dalam PKM ini. Dengan siapa? Dengan tim PKM kita, dengan reviewer nasional. Bagaimana menulis PKM yang baik, bagaimana menulis PKM agar goal, gitu lah ya, agar sesuai dengan panduan, dan itu peluang lolosnya tinggi. Peluang lolos pendanaan dulu minimal. Kan tadi targetnya saya sampaikan seperti itu. Minimal lolos pendanaan dulu. Nah, kemudian nanti kalau sudah lolos pendanaan kita kerjakan dengan baik, lolos pelaksanaan dengan baik kita masuk ke PIMNAS, kita dampingin lagi kan. Nah, ini upaya kita program di universitas untuk memicu, untuk memacu gitu, teman-teman untuk lebih aware, lebih semangat untuk berkarya, untuk menulis karya di dalam kompetisi PKM ini. Nah, itu mungkin Mas Ilham. Monggo, mau langsung di sesi tanya jawab atau mau ditunggu sama dengan Mas Muhammad dulu, saya manut. Yang penting saya sudah berusaha untuk menyampaikan, kalaupun ada yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan bersama. Kurang lebihnya itu Mas Ilham, saya kembalikan ke Mas Ilham selaku moderator pada acara pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Arif Fajar yang telah menyampaikan materinya akan bikin PKM pada hari ini. Enaknya nanti untuk sesi tanya jawab di akhir aja ya Pak. Boleh. Monggo silahkan. Langsung saja kita masuk ke narasumber kedua, yaitu kepada Bapak M. Nurlaili Dwi Kurnianto, SHMH. Kami persilahkan untuk menyampaikan materinya.
Ya, kepada Bapak M. Nurlaili kami persilakan. Suaranya belum ada, Pak. Mohon maaf pada peserta sosialisasi, Bapak Nurlaili masih mengalami permasalahan mikrofonnya. Baiklah, beliau menyarankan untuk kita membuka sesi tanya jawab dulu kepada Bapak Arif ya. Baiklah, kepada peserta konsultasi pada hari ini yang ingin bertanya perihal PKM kepada Bapak Arif, kami persilakan. Baik, kepada Mas Haris, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan tadi. Langsung saja kepada Mas Haris, kami persilakan. Jadi silakan, mana Mas apa tadi? Haris, Tadi siapa? ada Mas Haris. Oke, monggo. Mungkin bisa saya jawab. Ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Tes. Bagaimana Pak Muhammad Nurlaili, apa sudah bisa mikrofonnya? Oke, sudah dengar Mas? Sudah masuk. Oke. Baik, kami lanjut saja ke Pak narasumber selanjutnya. Baik, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Muntoha selaku Wakil Dekan Bidang 3 Kemahasiswaan, kemudian yang kami hormati Bapak Arif Fajar Wibisono SE SMFC selaku Kepala Divisi Pembinaan Prestasi DPK Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas waktunya dan juga para peserta yang kami hormati. Sebenarnya untuk mengisi materi PKM ini saya cukup restore untuk beberapa tahun yang lalu karena saya mengikuti PKM itu sebenarnya waktu saya tahun 2014 kalau nggak salah. Kemudian tahun 2015 alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk ikut PIMNAS di Universitas Hauliyo waktu itu. Nah, ini kita sharing-sharing saja ya Mas Ilham ya. Iya, Pak. Oke. Sebenarnya
PKM ini benar sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Arief tadi, bahwa PKM ini merupakan suatu ajang prestisius yang bagi seorang mahasiswa, karena PKM ini yang pertama memang dilaksanakan resmi oleh negara. Kemudian PKM ini merupakan suatu ajang yang benar-benar apa ya, kita mahasiswa itu benar-benar dibina. Di sini ada challenge-nya. Karena apa? PKM ini kan sebenarnya waktu zaman saya itu masih 7 bidang kalau nggak salah. Iya, betul. Sekarang sudah 9 bidang dan ini luar biasa. Jadi di situ memang benar-benar kita di-challenge. Waktu itu alhamdulillah waktu tahun 2014 itu saya lolos pendanaan PKMP. Waktu itu saya meneliti berkaitan dengan upacara adat Labuan Merapi, karena waktu itu ada isu Labuan Merapi itu termasuk syirik atau tidak, akhirnya kita angkat, kemudian alhamdulillah dapat lolos pendanaan. Kemudian waktu tahun 2015 itu saya berkesempatan dengan join. Saya nggak tahu kalau hari ini untuk tahun ini bisa nggak, waktu zaman saya itu bisa kolaborasi antar fakultas. Iya, malah harus, Pak. Gitu. Disarankan seperti itu. Gitu. Kalau zaman saya dulu kolaborasi antar fakultas, waktu itu kebetulan saya ketua tim, kemudian ada teman-teman dari Fakultas Teknik Sipil, program studi teknik lingkungan. Waktu itu kita mengkaji berkaitan dengan abrasi pantai selatan dan pantai Baros, kemudian kita buat semacam program PKMM. Nah itulah yang menjadi lolos PIMNAS. Mungkin waktu itu belum ada seperti sekarang, Pak. Sekarang sudah luar biasa, ada PKM Corner, ada bahkan ada challenge, kemudian PKM Challenge ya Pak, yang terbaru itu ya. PKM Camp. Ya, nah, ya. Itu luar biasa. Zaman dulu itu benar-benar, bahkan kita ke UHU itu baru 1 kontingen Pak waktu itu. Dan dari sebelumnya benar-benar kita puasa, gak ada yang ikut PIMNAS, baru kita tahun 2015 itu mulai, alhamdulillah tahun 2016 sampai sekarang saya kira sudah banyak yang mendapat medali seperti itu. Nah, kalau sharing pengalaman ya banyak suka dukanya, tapi yang jelas motivasi saya waktu itu ikut PKM ini karena hadiahnya lumayan gede. Jadi kalau yang ikut pendanaan itu dulu dapat sekitar 12 juta, kemudian yang tahun sebelumnya itu dapat 11 juta, itu bagi mahasiswa itu sudah lumayan untuk membuat proyek, lumayan gede juga gitu. Bahkan waktu saya ikut PKMM yang masuk PIMNAS itu saya dapat dana dari Kemenpora itu hampir lebih dari 50 juta waktu itu, karena kita menanam mangrove, kita kaitkan dengan program ke Kemenpora. Waktu itu ada Pemuda Nusantara, kapal Pemuda Nusantara kalau nggak salah, itu kita bisa nanam di Kepulauan Seribu, Tidung. Kemudian kita bisa piknik ke Raja Ampat waktu itu. Nah itu motivasi. Jadi PKM ini tidak hanya sebatas kalau saya Fakultas Hukum, walaupun saya juga aktif ikut lomba-lomba yang lain selain PKM, tapi PKM ini benar-benar benar-benar dilatih kita, kreativitasnya benar-benar dilatih, kekompakannya benar-benar dilatih. Kalau kita lomba kan cuman jangkanya mungkin seminggu persiapan, habis itu kita challenge di kompetisi selesai. Tapi kalau PKM itu enggak, dia lebih kepada seperti project. Jadi benar-benar tadi dilatih, dan itu bahkan kemarin ketika kebetulan saya saat ini praktisi, saya ketemu dengan perusahaan dan sebagainya, aneh saya ditanya, Mas dulu ikut waktu mahasiswa ikut apa? Pernah ikut PKM atau apa? Seperti itu. Itu di beberapa perusahaan itu sempat menanyakan seperti itu, dan ini luar biasa. Makanya saya berharap pada teman-teman yang dari Fakultas Hukum terutama, karena ya mungkin Fakultas Hukum kurang populer Pak. Jadi saya mohon untuk kawan-kawan dari internal Fakultas Hukum ya tolong dipopulerkan lah. Karena sangat penting. Kemudian untuk beasiswa tadi, dan sangat prestisius. Apalagi ketika kita sudah mendapatkan medali, ya PKM inilah atau PIMNAS ya nanti. PIMNAS inilah puncaknya Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di sana. Dan sekarang pun saya kira lebih ini ya, lebih banyak fasilitas dan lebih banyak, bahkan dulu setelah saya masuk PIMNAS itu setiap proposal kalau nggak salah dapat insentif, entah itu tap dananya atau enggak. Tapi sekarang iya atau enggak Pak? Ya, masih. Nah, masih. Zaman saya belum ada Pak itu Pak. Ya. Saya alhamdulillah 3 tahun berturut-turut Pak. Dari 2016 saya lolos GT, tapi karena saya sudah lulus, akhirnya saya serahkan ke adik kelas saya. Jadi
Itu sih. Kemudian mungkin lebih ke tanya jawab aja Mas Ilham nanti. Betul. Mungkin kalau sharing saya seperti itu, intinya PKM ini program yang memang dirancang oleh Dikti untuk output dari luaran mahasiswa. Nah, terutama mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, kalau mahasiswa Fakultas Hukum kan outputnya cuma dua, yaitu tulisan dan lisan. Nah, kalau PKM ini kan paling tidak mengajarkan kita bagaimana menulis yang baik, kemudian termasuk juga PKM penelitian kan seperti itu. Kemudian bagaimana kita empati kepada masyarakat dan sebagainya, yaitu ada wadahnya namanya PKM Pengabdian Masyarakat, PKMM. Nah, itu. Seperti itu Mas Ilham, nanti dilanjut mungkin tanya jawab. Ya. Baiklah, itulah penyampaian sharing session pada kali ini dari Mas Muhammad Nuraili. Selanjutnya kita masuk acara sesi tanya jawab dan sharing kepada teman-teman yang masih bingung atau masih ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya kepada Mas Arif atau Mas Muhammad Nuraili, dipersilakan. Ya. Yang di chat ada Mas Denny mau Mas Mas Denny, Dimas. Mas Dimas mau tanya Bapak. Oke. Go Mas Dimas. Ya, kepada Mas Dimas, kami persilakan. Halo. Oke. Ini ada yang chat pribadi, private ini. Mas Dimas dulu mau tanya, ini dari Mas Raffi ya. Mas Raffi ada di sini. Ya, Mas Raffi bertanya ini, untuk PKM IDEA terdapat diikuti secara individu atau enggak? Iya, jawabannya boleh. Memang ini kita sarankan individu dulu, Mas. Jadi tadi seperti yang disampaikan sama Mas Muhammad Laili ya, bahwa kita bisa membantu untuk mengkolaborasikan dengan bidang-bidang yang sesuai. Tadi misalkan kalau sesuai dengan pengabdian, misalkan ada pertanian, misalkan kita carikan ke bidang-bidang itu. Jadi sangat mungkin ini dilakukan individu, bahkan sangat mungkin juga kita bantu untuk membuat timnya. Ketika lolos IDEA-nya lolos di PKM IDEA tadi, Mas. Ya, jadi kalau lolos PKM IDEA, insya Allah akan kita kawal betul, akan kita kita benar-benar dampingin begitu, sampai itu proposal itu menurut kami itu hampir pasti terdanain begitulah. Karena kami tahu Mas, jadi pengalaman kita kemarin setahun 2019 ini kami sudah melaunching namanya PKM Camp. PKM Camp itu hanya sebatas menulis ide dan abstrak tok. Judul dan abstrak, kemudian dikirim ke kami, kemudian kami sort, kami pilih. Yang milih itu bukan kami saja, tapi ada tim khusus, tim reviewer nasional. Ya. Jadi ketika pilih, kemudian terseleksi. Jadi kemarin itu ikut ada sekitar 50-an gagasan, ya, abstraksi. Kemudian kami pilih, lolos itu 15, Mas. Lolos pendanaan itu 15. Dari 50 itu sudah sangat luar biasa menurut kita. Dari 50 lolos 15 itu sangat luar biasa. Nah, bahkan dari 15 tersebut itu lolos timnas 3. Dari ide yang dimulai dari ide saja tadi. Nulis ide, dibuat abstrak, kemudian dikirimkan ke kita. Nah, IDEA Challenge ini lebih kita perluas areanya, skopnya. Di mana ini ada rewardnya, kemudian areanya diperluas, dan kita perinci ya gitu ya. Jadi kita lebih melihat juga kesiapan dari teman-teman ini dengan ide yang dimiliki itu. Karena pengalaman kemarin ketika PKM Camp tahun yang lalu, itu kita membuat semacam camp gitu berdasarkan abstrak dan judul, ternyata anaknya nggak siap, jadi nggak selesai itu proposalnya. Kan eman-eman, bahkan kami berpikir ya mending ada yang siap aja dong kalau mau kan gitu. Karena kami camp itu hampir 2-3 hari kami camp. Kalau dulu masih luring, kita sewakan tempat penginapan begitu, 2 hari kita nulis proposal sebelum disubmit. Nah, begitu. Kami begitu. Nah, tahun ini insya Allah juga akan kami upayakan serupa sebenarnya. Ya, upayakan serupa dengan metode daring tentu saja, gitu, karena masih belum bisa luring. Jadi kami akan upayakan, maka 10 per skema tadi itu akan kita ambil, kita dampingin betul. Ya, nah itu ibaratnya yang sudah kita
apa istilahnya dikelola dengan baik lah tim itu gitu. Dan harapannya ya lebih dari 50% bisa lolos dari tim itu. Nah, itu ya Mas Raffi ya. Kemudian lalu apakah jika telah ikut PKM dapat mengikuti PKM? Oh, malah itu orientasinya begitu Mas. Jadi dengan PKM Idea Challenge ini memang diikutkan di 2021 nanti. Ini untuk persiapan, bukan untuk di kita tapi untuk persiapan di 2021. Nanti disubmitnya di Simpel bawah dan sistem kita. Maka nanti disiapkan aja kan ada pendampingan di mana itu untuk persiapan 2021. Jadi agenda kita, program kita di tahun ini tuh untuk persiapan di 2021 tadi. Jadi untuk pendanaan di 2021, karena pendanaan di 2021 kemungkinan submitnya itu di Januari kalau menurut saya. Ya. Nah untuk tanggal mulainya belum ditentukan, jelas belum ada tanggal yang resmi untuk kapan kita submit, bahkan panduannya cuma belum ada. Maka tadi saya sampaikan, maka harus nanti kita akan kupas buku panduan. Oke, itu ya Mas Raffi, Seto. Sudah bisa? Oke? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ya. Dari ini saya bacakan aja ya, Pak. Boleh. Ya, ini dari Mas Andre Bagus. Jadi pertanyaannya yang Bapak paparkan sama Bapak Adi sama Bapak Adir tadi, salah satunya ada tahapan PKM itu ada 2 target, yaitu lolos pendanaan dan pelaksanaan program. Apakah jika sudah lolos pendanaan, pasti juga lanjut tahap pelaksanaan program? Ya, jawabannya iya. Ketika lolos di sini, target 2, ini pasti sudah dijalankan semua. Yang kuning ini akan dilaksanakan. Tapi belum tentu lolos PIMNAS. Ya. Lolos PIMNAS juga belum tentu dapat medali. Tadi kayak Mas Laili bilang, sudah lolos PIMNAS tapi belum tentu dapat medali gitu kan. Jadi ini ketika sini submit, kemudian belum lolos ya, ketika lolos ini jelas yang kuning ini jelas dilaksanakan nanti. Dilaksanakan programnya meskipun untuk pengalaman tahun ini karena ada kebijakan Covid ini dilaksanakannya tidak secara luring, tapi secara luring semua, secara daring semua. Bahkan untuk yang PKMM itu nggak boleh datang ke lokasinya. Bahkan untuk yang PKMP itu nggak boleh riset. Nah, artinya riset kemudian datang nyari data itu nggak boleh. Hanya namanya naratif review. Untuk yang model di COVID ini. Jadi nggak dilaksanakan secara offline, semuanya online. Bahkan ketika dilaksanakan secara offline itu malah salah, nggak lolos malah, gitu kan. Nggak dinilai. Jadi benar-benar offline semua. Nah, saya nggak tahu nanti ya untuk tahun 2021 apakah masih mengacu pada agenda offline ini, online ini, belum tahu karena buku panduannya juga belum ada. Jadi masih kita asumsikan bahwa idenya dulu deh yang mau kita buat apa. Nah ini tadi Mas apa yang tadi namanya? Ya ini jelas otomatis akan dilaksanakan ketika lolos pendanaan. Ya pelaksana program dan Monef. Ini mungkin punya cerita tersendiri dari Mas Muhammad ini yang gimana kemarin pas pelaksanaannya tadi sudah diceritakan ini kayak semacam proyek panjang begitu ya Mas Muhammad. Betul Pak. Mungkin bisa nambahin gitu. Jadi kalau zaman saya dulu itu Monef itu dibagi 2 kali Pak. Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu itu ada namanya laporan awal, kemudian ada namanya laporan akhir. Iya. Ya, masih sama itu Mas. Ya, jadi ada laporan awal dikumpul, laporan sementara dikumpul, nanti laporan akhir dikumpul lagi gitu ya. Betul. Terus dulu ada namanya Monef internal dari pihak fakultas kalau nggak salah. Ya, sekarang juga masih ada itu kalau itu. Masih ada. Nah, itu yang benar-benar membantu itu di Monef dari dari universitas karena kita itu kan tidak punya wawasan berkaitan dengan monitoring evaluasi seperti itu dan biasanya kalau orang yang ikut PKM itu ketagihan. Jadi tahun kemarin saya belum lolos PIMNAS nih. Tahun besok target saya harus lolos PIMNAS. Nah, kemarin saya target medali Pak, tapi keburu lulus Pak. Jadi dari pendanaan biasanya kemudian target PIMNAS, kemudian baru situ kan baru kita benar-benar tahu lah. Tapi kalau sekarang kayaknya untuk udah ada PKM quarter dan sebagainya lebih terpadu sih kalau nggak salah.
Jadi saya lihat-lihat di fakultas pun, di fakultas hukum udah ada sih untuk PKM Corner. Nah, tergantung nanti teman-teman dari informasi bisa diambil di sana. Termasuk juga kalau nggak salah contoh-contoh proposal yang sudah terdana itu juga database-nya ada ya Pak ya? Ada. Tadi sudah saya bagikan. Ya. Itu bisa sangat membantu seperti itu. Ya. Oke, ini ya tadi saya sudah bagikan semua sebenarnya linknya. Tinggal dibuka aja untuk database ini. Ini dokumen PKM ini bisa ada semua ini ya, contoh-contohnya sudah ada, dan kalau nanti bisa masuk di websitenya PKM Corner itu datanya ada insya Allah ya, yang tersubmit, yang dikirim apa dan sebagainya itu di PKM Corner ini insya Allah sudah ada semua. Kalau belum pernah buka silakan dibuka dulu begitulah ya. Jadi ini sudah saya sampaikan semua, dan nanti insya Allah kita akan update terus di sini di Google Drive ini ya. Jadi nggak usah takut, bahkan nggak usah bingung gitu ya. Jadi kita fasilitasi contoh-contohnya tinggal dibuka, di-download, cari yang mana yang kira-kira cocok begitu, tinggal dicontoh, udah idenya apa, kemudian dicontoh dengan format tersebut, ya udah gitu aja kan gitu kan. Bahkan sampai ke pendampingnya. Gitu. Oke, ini ada dari Mbak Intan Mas, ini chat private ini ya. Untuk bisa ikut PKM kita ditunjuk dari fakultas atau mengajukan diri. Soalnya saya baru tahu tentang PKM. Oke, Mbak Intan silahkan mengajukan sendiri, silahkan mengikuti apa yang kita umumkan di website kita atau media sosial. Itu benar-benar ini apa ya, istilahnya muncul dari diri kalian. Tadi seperti disampaikan Mas Nur Laili tadi bahwa dia tuh kepengen dulu hadiahnya, katakanlah gitu ya. Dulu kepengen tertarik ikut PKM itu karena hadiahnya, gitu kan. Awalnya pengen hadiah. Tapi bisa juga mungkin nanti saya tertarik Pak, karena teman-teman pengalaman PKM itu sangat difasilitasi misalkan. Karena kita benar-benar menggarap itu Pak ya, Mas Nur Ali dan Mbak Intan ini. Jadi bahkan kalau yang timnas itu, kalau biasanya kita offline itu kita free-kan semua, mau di hotel bintang 5, mau naik apapun kita fasilitasi semua. Bahkan kita extend yang tahun lalu itu ini informasi ya. Jadi yang kemarin di Bali tahun 2018 itu kita extend 2 hari untuk liburan. Izinnya PKM, tapi udah kita bilang sama anak-anak, pokoknya bilang kalau di fakultas bilangnya ini masih PKM. Kami izinkan 2 hari extend untuk PKM, padahal itu untuk liburan. Jadi kami fasilitasi, kami kasih fasilitas liburan, kami kasih uang saku gitu ya, jalan-jalan. Itu kami support penuh karena memang kami nggak main-main untuk mengharapkan prestasi dari teman-teman dari PKM ini gitu ya. Maka kita juga nggak pelit gitulah dengan teman-teman apa yang mau ikut PKM ini. Jadi monggo motivasinya silakan dibangun dari teman-teman sendiri. Ya tentu saja mungkin salah satunya adalah pengembangan diri ya, karena manfaatnya tadi Mas Laili juga udah bilang, katanya ditanyain lolos PKM enggak gitu ya. Ini menjadi value bagi teman-teman sebenarnya kalau mau ikut gitu lah ya. Nah, ini mungkin pengalaman Mas Laili lah kemarin kok bisa pengen ikut, kenapa itu mungkin bisa diceritakan lagi nih Mas Laili ini. Iya, Mas. Baik, Pak. Ya, waktu itu ya karena memang hadiahnya gede Pak yang pertama. Yang kedua, memang dari SMA pun saya juga sudah aktif di penelitian sebenarnya Pak. Jadi salah satu yang benar-benar di samping sebenarnya Fakultas Hukum UIN, mungkin universitas juga ada kolaborasi riset dosen ya, tetapi yang benar-benar challenge mahasiswa bisa mengerjakan proyeknya sendiri, kemudian didanai, bahkan yaitu tadi PKM ini bisa dikembangkan kalau misalnya memang yang suka entrepreneur atau sebagainya kan. Dari PKM ini misalnya kayak saya dengar kayak tadi kitabisa.com itu juga mungkin dari cikal bakalnya juga PKM, kemudian Pejamuran juga dulu itu PKM kewirausahaan, akhirnya sekarang menjadi seperti itu. Kemudian ada yang Kalimik juga kemarin saya dengar juga seperti itu. Jadi di sini memang lebih kepada bagaimana mahasiswa itu punya minat bakat terhadap itu, dan waktu itu saya memang lebih kepada awalnya pengen riset, kemudian setelah pengen riset kok didanai, kemudian setelah didanai kok kayaknya benar-benar dibimbing, kemudian progresnya juga ada monitoring, evaluasi Monef, kemudian ada dari Monef kok ada tingkatan pekan ilmiah mahasiswa nasional. Nah disitulah kita bisa kenal, punya wawasan dengan teman-teman fakultas lain, kita bisa sharing dan sebagainya ya. Salah satunya ya akhirnya untuk upgrade diri, kemudian dari situ saya beranggapan bahwa PKM ini memang sangat penting untuk kebutuhan
kita selaku mahasiswa terkait dengan kebutuhan khasanah keilmuan kita. Yang kedua, memang benar ketika kemarin saya mencoba presentasi di retainer perusahaan dan saya juga aneh ketika, Mas kok ini di CV-nya pernah lolos PIMNAS ya Mas? Coba ceritakan PKM apa? Saya juga kaget. Kok Bapak tahu tentang PKM gitu? Dan alhamdulillah dari situ kita lebih lebih apa namanya lebih di privilege kan oleh perusahaan itu seperti itu. Nah ini salah satu PKM yang saya kira PKM jariah lah untuk ke depan dan luar biasa. Nah ini untuk mahasiswa teman-teman dari Fakultas Hukum atau fakultas yang lain ya tolong untuk ya diprioritaskan lah lomba ini, di samping juga ini salah satu bakti kita untuk universitas, karena ya tadi disampaikan oleh Pak Fajar, oleh Pak Arif Fajar bahwa ini juga bagian dari apa namanya upgrading universitas ya Pak, perguruan tinggi untuk kita bisa naik peringkat di dikti. Yang kedua, kalau dulu saya nggak tahu sih Pak isu atau apa, bahkan ada yang punya hak ketika lolos PIMNAS atau dapat medali itu ada hak privilege. Kemudian di beberapa fakultas teman-teman yang ketika saya ikut PIMNAS itu, ketika dia lolos PKMM itu tidak perlu ikut KKN, ketika dia lolos PKMP tidak perlu ikut skripsi dan sebagainya. Nah, mungkin itu bisa Pak untuk di follow up lagi atau seperti apa gitu. Ya, kalau itu sih ranahnya di fakultas ya, dan di prodinya Mas. Jadi mungkin nanti bisa diundang Pak Dekan atau Pak anunya ya, informasi atau Pak WR gitu ya, karena itu lebih ke arah akademik yang mungkin perlu payung hukum yang lebih lebih luas gitu ya. Tapi ini yang perlu saya infokan tadi terkait dengan insentif ya Mas. Setelah ini ya, upload proposal aja dapat ganti uang, kemudian didanain. Belum lagi mohon maaf ini beberapa fakultas nambahin. Nah ini terus terang beberapa fakultas pun nambahin dari apa yang sudah kita berikan. Jadi ada fakultas yang benar-benar sangat sangat berharap betul mahasiswanya ikut PKM, maka ditambahin dan nggak main-main nambahinnya gitu loh. Jadi ini kalau masalah ekonomi gitu ya, masalah materi, insya Allah ya pasti ada begitulah ya prinsipnya. Cuman kan ya kita jangan sekedar ukurannya materi saja gitu kan, teman. Pasti insya Allah akan ada, akan sesuai begitulah ya. Ini daftar insentifnya yang perlu dilihat juga sama teman-teman, kan ini dapat ini didanai dan seterusnya. Bahkan ya pasti ada tambahan, termasuk tadi ada ketika ada uang saku, ada uang, kalau sekarang uang pulsa itu kita kirimin semua ke teman-teman untuk bisa menggarap ini. Jadi ini benar-benar proyek jangka panjang begitulah ya prinsipnya. Jadi untuk masalah materi insya Allah akan kita support sebaik mungkin. Jadi ada Mas ini teman-teman kemarin di FBE yang presentasi juga yang pengalaman dapat PIMNAS, bahkan Pak kami itu caranya untuk pengembalian Catur Dharma kami itu ikut PKM katanya begitu. Karena benar-benar difasilitasi penuh gitu loh. Jadi caranya mengembalikan Catur Dharma itu apa? Ikut PKM gitu lah. Jadi itu istilah anekdot mereka ya, semoga itulah, karena kita juga nggak main-main gitu ya. Ini dapat prestasi emas itu ya 4 juta kami berikan dan seterusnya. Nah, monggo ini mungkin kalau jadi salah satu motivasi, karena benar tadi ya teman-teman di hukum ini masih mungkin masih karena jauh dari Ciditiro dari Taman Siswa ke Kaliurang itu agak jauh sehingga agak sulit mungkin ya informasinya. Jadi mungkin ini ya kendala-kendala teknisnya aja lah. Monggo, mungkin ada lagi Mas Ilham tambahan yang bertanya atau apa? Monggo. Ya saya ingin bertanya nih Mas, boleh nggak ini? Boleh. Jadi gini Mas, yang ingin saya tanyakan itu kan, saya waktu SMA dulu juga pernah ada kewirausahaan ya kan. Itu kalau jenis yang seperti Mas Ali bilang tadi, kalau untuk masalah makanan minum kan udah bosan kalau nggak ada kreativitas yang di sana. Nah jadi dulu tuh kami pernah buat produk itu namanya Biskenda di SMA saya kan, Biskenda. Namanya tuh biskuit cangkang keong. Jadi biskuit ini ada unsur bubuk cangkang keongnya, pencegah osteoporosis. Nah, saat ini kan itu belum di follow up lagi tuh. Bagaimana kalau bisa nggak misalnya udah ada hasil karyanya tapi di follow up lagi dengan lebih penyempurnaan gitu, Pak, misalnya. Dari kemarinnya misalnya biskuitnya itu masih terasa cangkang keongnya banget, terus itu dirubah dengan gizi yang lebih tinggi gitu. Apakah masih boleh dibawa ke PIMNAS atau enggak gitu? Ini kan terkait dengan sebuah olahan produk makanan khusus begitu. Enggak ya. Makanan, produk khusus. Jadi
perlu diperhatikan strategi PKM itu bukan sekedar produknya, tapi inovasi dan risetnya itu sudah dapat belum. Nah, ketika membuat makanan dari olahan cangkang keong ya tadi ya, apa? Nah, ya. Iya, cangkang keong. Nah, itu sudah ada hasil risetnya belum? Sudah Apakah, ada. nah, kalau itu yang riset siapa? Apakah dari apakah dari Mas Ilham sendiri? Karena kan PKM itu kan kebutuhan knowledge, kebutuhan pengetahuan itu kan harus tepat. Masa orang hukum teliti tentang keong kan misalkan begitu? Kan nggak mungkin ya gitu ya. Mungkin ngajak anak kimia misalkan. Oh, Masa anak hukum kolaborasi cerita, jadinya, Mas. betul ya harus kolaborasi. Masa anak hukum cerita tentang osteoporosis? Kan nggak mungkin. Osteoporosis ada undang-undangnya apa kan nggak mungkin kan cerita begitu. Jadi aja anak teman-teman yang memang di bidang itu sehingga ketika nanti dikembangkan sebuah produk hasil dari riset mereka gitu, bukan hasil riset dari orang hukum gitu kan. Karena anak hukum kan nggak menghasilkan sesuatu yang sifatnya sains banget begitu ya. Tapi teman-teman hukum kan membuat lebih ke arah sosial begitulah ya. Pasti sangat mungkin. Jadi kalau mau yang ini kejelian ya. Jadi mungkin bisa diskusi nanti dengan dosen pembimbing atau dengan kami di perguruan tinggi di universitas bahwa ini cocoknya untuk apa ya? Karena salah tempat itu PKM juga salah. Meskipun produkmu bagus, meskipun proposalmu bagus, tapi salah tempat itu nggak bakalan lolos. Nah, contoh salah tempat itu begini. Misalkan ini ada PKMM dan PKMT ini. PKMM itu jelas bahwa mitranya itu adalah produk. Kalau M itu mitranya non produktif. Tapi kalau PKMT itu ada mitra produktif. Nah, sekarang ini misalkan pelatihan bagi guru-guru SD negeri 1 Jogja misalkan. Ini salah kalau masuk pakai M. Karena guru itu adalah guru itu yang produktif. Tapi kalau ambil mahasiswa sekolahnya, siswanya itu bisa masuk M karena itu objeknya adalah non produktif. Nah, kejelian kayak gini kan bagi teman-teman mungkin belum begitu terbiasa. Maka diskusi gitu kan. Diskusi dengan tim PKM Corner, dengan dosen pembimbing, dengan kami di universitas. Insya Allah kan kita support kok gitu kan. Insya Allah kan kita bantu ya. Tapi kembali ke tadi cangkang keong tadi gitu ya. Saran saya itu kembalikan dulu ke makomnya dulu deh. Cangkang keong itu yang riset siapa gitu kan. Osteoporosis itu yang riset siapa kan gitu kan. Ini kan semacam kayak obat. Nah, kalau sudah mungkin jadi bubuknya gitu ya, boleh nanti bisa dijadikan PKMK karena itu sudah implementasi kan begitu. Kalau tadi eksperimen kan masuknya di P. Tapi kalau sudah eksperimen, kalau sudah implementatif ini tataran tadi hierarkinya kalau saya kasih gambaran tadi. Nah, ini kan tataran ide di GT, eksperimen itu di P kan begitu. Baru kalau sudah ada eksperimen hasilnya jadi dijadikan di M. Nanti misalkan pelatihan bagi ibu-ibu PKK desa ini untuk membuat brownies dengan tepung tangkang keong misalkan. Kan bisa. Nah, ini dikembalikan ke makomnya dulu. Jadi lebih presisinya kemana kan gitu. Nah, ini kejelian, maka butuh pendampingan makanya itu. Punya ide, makanya idekan dulu di ada challenge ini. Kalau memang sudah punya ide, kirimkan dulu, nanti akan kita dampingin kok kalau itu memang baik gitu. Kalau itu lolos atau 10 besar akan kita dampingin benar ide itu. Itu Mas Ilham, itu masukan dari saya terkait dengan cangkang keong tadi begitu nanya. Oke, mungkin ada yang lain silakan monggo. Masih ada waktu nggak ini? Sampai jam berapa kita? Masih ada waktu kok, sampai jam 11.30 kok waktunya. Bahkan mungkin begini Mas, kalau nanti pun gitu ya, ini misalnya ada Bu Normalita ya tadi kalau salah, kita mau benar-benar coaching workshop penulisan, ayo gitu kan. Ini kan ibaratnya kita sosialisasi dulu ini. Kalau ada tambahan kegiatan untuk penulisan, ayo gitu kan. Kita workshop penulisan proposal PKM, ayo mari kita tulis bareng. Gitu kan. Asal punya ide semua loh, sudah loh. Jangan masih ngeblank kemudian datang, nah itu kan repot gitu kan. Nah, kalau sudah workshop penulisan kan tinggal diarahkan, oh ini cocoknya ini, judulnya begini, metodenya begini, kan itu bisa diarahkan semua. Iya, di FH ini sebenarnya banyak itu Pak yang mau ikut gabung dalam PKM di FH sendiri, dari teman-teman aku juga kan. Lagi di angkatan baru juga masih, oh PKM kayaknya seru-seru, tapi masih bingung mulainya dari mana dulu gitu kan. Banyak yang kayak gitu ngomongnya.
Kayak gimana dulu ngomongnya, menulisnya itu mulai dari mana dulu kalau mau masuk? Nah, iya. Itu mungkin Mas Nur Ali bisa cerita tuh dulu nulisnya gimana itu awal kali dia mau menulis tuh seperti apa, mungkin bisa cerita tuh Mas Muhammad tuh ya, ceritanya gimana kok mau menulis itu, mungkin monggo Mas. Tes. Bisa Mas, masih dengar. Baik. Kalau dulu menulis itu yang pertama ya pasti kalau setiap menulis itu kita jangan berpikir judul terlebih dahulu. Yang pertama ya kita harus cari masalah terlebih dahulu. Betul. Jangan sampai nulis kita sudah berangan-angan sampai judul, karena judul itu udah lompatan yang kesekian kali. Nah, satu kita tentukan masalah terlebih dahulu. Dari setelah kita menentukan masalah itu kan kita persempit lagi menjadi rumusan masalah. Setelah itu baru kita ada tujuan. Setelah itu baru kita buat latar belakang masalah. Nah, ide-ide gagasan tulisan ini kan sebenarnya bisa kita dapatkan kalau anak hukum kan di mana saja bisa. Bahkan setiap perilaku masyarakat kita temui di jalan pun, misalnya ada fenomena apa, itu bisa kita kaitkan dengan kaidah hukum yang ada kan, seperti itu. Sebenarnya kalau berkaitan dengan penulisan, ide dan sebagainya itu kalau mahasiswa Fakultas Hukum, saya kira tidak begitu banyak masalah untuk mencari tema, Pak. Hanya saja berkaitan dengan kemauan sebenarnya. Kemauan dan tekad saja sebenarnya. Nah, itu tadi. Kemudian kalau PKM ini untuk yang PKM 5 bidang itu kalau nggak salah dulu ada poin yang sangat besar, yaitu berkaitan dengan kebermanfaatan bagi masyarakat dan juga keberlangsungan seterusnya atau sustainable kalau nggak salah ya Pak ya. Nah makanya kalau yang PKMP itu ada output kalau nggak salah dulu jurnal atau kalau nggak salah publikasi ilmiah. Nah itu yang juga seringkali teman-teman itu lupakan seperti itu. Makanya kalau berkaitan dengan tadi yang Mas Ilham tanyakan, benar kata Pak Fajar bahwa tolong kolaborasi, jangan sampai anak hukum melakukan riset yang itu keluar dari keilmuan kita. Jadi kalau toh memang nanti Mas Ilham misalnya itu ada cangkang, ya benar kaitin anak kimia, kemudian Mas Ilham mungkin di bagian hak kekayaan intelektualnya seperti itu, sehingga kan itu bisa dipatenkan atau apa, itu malah luar biasa. Terus nanti cari anak ekonomi berkaitan dengan bagaimana sih sistem pendanaannya usaha itu supaya bisa sustainable dan bisa ada perkembangan untuk ke arah yang lebih besar, terutama terus bagaimana sih kemanfaatan dari usaha dari ide jenengan itu bagi masyarakat. Apakah ini akan menyerap tenaga kerja atau UMKM atau seperti apa? Nah itu juga poin terpenting Mas, gitu. Seperti itu. Ya, itu. Wah, terima kasih Mas ini ya. Ini mungkin ini gambaran tadi ya, luaran ini yang tadi sempat disinggung bahwa ada artikel ilmiah, ada produk ya. Ini artikel ini makanya ini kan saya resumekan sekilas gitu ya. Nah, untuk tahun ini malah ada perubahan. Tadi sudah saya singgung bahwa karena kondisi pandemi dan perubahan-perubahan itu, maka tidak ada produk ini di sini. Produk-produk itu nggak ada. Tapi belum tentu juga besok masih seperti ini gitu kan. Asumsinya ke 2021 kan mungkin kondisinya sudah berubah, bisa jadi masih balik ke sini juga mungkin gitu. Jadi ini masih belum mungkin juga gitu ya. Jadi yang jelas bahwa ide dan gagasan dan proposalnya itu nanti ya minimal sesuai requirement dulu dah gitu ya. Ya itu minimal begitu. Urusan nanti belakang pelaksananya gimana ya kita tunggu nanti begitu. Yang penting lolos dulu karena ya itu bagian dari mengasah diri masing-masing begitu ya. Bahwa saya sejauh apa sih, makanya tadi saya kasih hashtag itu mahasiswa keren ikut PKM itu tadi ya. Ya itu loh. Nah ini ada satu Mas pertanyaan nih, mau saya bacakan atau gimana nih? Saya aja yang bacakan. Boleh. Nah ini dari pertanyaan dari Andrea lagi, katanya untuk PKM PSH berarti tidak hanya melakukan sebuah penelitian, tetapi harus memberikan sebuah feedback. Lalu untuk bidang hukum apakah juga yang harus memberikan sebuah penyelesaian sebuah masalah hukum dalam PKM tersebut? Atau seperti apa Pak? Terima kasih. Ini saya kasih judul tadi yang sudah saya highlight ini ya, dari beberapa tim PSH yang terbaru 3 tahun terakhir yang lolos judulnya gitu ya. Ini nih, jelas Mas, yang jelas bukan hanya feedback ya, karena sebuah riset itu kan mesti ada output ada hasilnya kan ya.
ada hasilnya. Hasilnya itulah yang mungkin dijadikan sebuah apa ya istilahnya temuan kan begitu. Temuan itulah yang nanti akan disampaikan bahwa oh setelah ini apa dan seterusnya. Ya, untuk feedbacknya ke masyarakat ya itu nanti sudah lain soal. Maka kalau ini kembali ke tataran tadi, setelah sudah ada penelitian mau diimplementasikan ke mana pengabdian ya monggo. Misalkan tadi nih Mas Ilham nih misalkan pembinaan pemilik hewan di desa mana gitu kan yang di situ banyak melihara kucing, anjing atau apa dan seterusnya, kemudian dipahamkan dengan ini loh aturannya. Ini kan tadi riset ya Mas Ilham ya. Ya. Ini kan risetmu gitu kan. Tapi terus diimplementasikan, jadilah itu PKMM sebenarnya. Tinggal objeknya di mana kan begitu kan. Atau pemilik ternak misalkan, ternak hewan itu kalau di desa itu angon wedhus itu bisa ke sawah-sawah orang misalkan begitu kan. Nah, itu dipahamkan, didampingin. Nah, itu jadilah PKMT karena pemilik ternak itu bukan produktif, bukan masyarakat yang non produktif tapi produktif milik ternak. Misalkan kampung mana itu Nah, itu feedbacknya itu diarahkan ke sana, Mas. Tapi cuman sedalam sebuah penelitian PSH itu harus ada hasilnya dong kan gitu. Bukan di feedback tapi harus ada hasilnya kan gitu. Nah, itu part yang lain. Kalau sudah ada hasil bisa diimplementasikan dijadikan tataran PKM yang lain di skema PKM yang lain, tapi kalau masih tataran riset ya masuknya di PKM PSH ini. Hasilnya apa ya? Hasil dari riset tersebut. Mungkin kemarin Mas Nail lagi itu M atau PSH ya Mas? Kalau dulu PKMP Pak, sekarang PSH, mungkin PSH ya sekarang ya? Ya PSH. Jadi P itu ada dua Mas, PE itu penelitian eksakta dan PSH itu penelitian sosial humaniora. Jadi ya, memang skemanya dua. Ya betul. Ya. Nah, mungkin bisa cerita nih. Ya monggo Mas Nurlain cerita. Jadi waktu itu 2014 itu saya ikut yang PSH kalau nggak salah. Yang tentang penelitian Labuan Rapi itu ya kita memang benar-benar ikut labuannya, kemudian kita benar-benar sampai ke puncak Merapi waktu itu, sampai kita wawancara putranya Mbah Marijan yang kebetulan juga staf akademi staf akademisi ya kalau nggak salah ya di FUI juga. Nah di situ ya kita dapat guidance dari pihak universitas untuk sebenarnya berkaitan dengan, kalau nggak salah saya dulu dibantu berkaitan dengan pengelolaan anggaran juga dari pihak kemahasiswaan waktu itu. Kemudian dari situ output yang terpenting itu kalau nggak salah dulu jurnal. Jadi cuman masalahnya adalah waktu Monef eksternal, Monef laporan akhir itu jurnalnya belum terbit. Jadi ya kita gagalnya di situ mungkin Pak. Ya, memang ada target-target tertentu yang harus disampaikan gitu ya. Ya begitu Mas Andre ya, jadi gambarannya seperti itu. Saya pikir itu sudah ada gambaran lah bagaimana kalau hasil dari PSH itu seperti apa gitu ya. Cuman kalau mau diimplementasikan ya masuk ke ranah yang lain hasil dari penelitian tersebut kan begitu. Masuk skema PKM yang lain gitu kan. Bukan di penelitian lagi, tapi bisa di M atau di T dan seterusnya. Ini contohnya tadi yang saya sampaikan ini adalah pertanggungjawaban pemilik hewan ini tadi ya. Cuman ini mungkin informasi ya bagi teman-teman yang mau menulis bahwa karena sekarang semakin kompetitif sekali itu PKM itu dan ajang prestisius sekali bagi perguruan tinggi seluruh Indonesia begitu ya. Jadi ada beberapa clue itu yang salah satu clue bagaimana sih sebenarnya yang lolos. Apalagi alhamdulillah tapi juga disayangkan begitu ya. Jadi perguruan tinggi UI itu termasuk tataran top PKM sebenarnya. Saat ini sudah masuk tataran top PKM. Jadi kalau membuat yang asal-asalan itu kadang UI kok kayak gini sih, gitu loh. Nggak mungkin UI ini, ya gitu loh. Misalnya, kok cemen gitu, itu nggak UI ini kalau cemen kayak gini, gitu kan gitu. Ini karena kita sudah masuk kategori top untuk PKM gitu. Jadi level UI itu udah level tinggi gitu kan. Mosok nggak ini cuman kayak gini. Nah itu kadang berat bagi kami, bagi kita itu khususnya untuk mengupgrade inovasi-inovasi teman-teman ini. Kadang kami berpikir kalau nggak ada itu ya kita nggak ada yang lebih baik soalnya kan gitu. Harus ada yang itu dulu nanti belajar untuk yang lebih baik. Nah itu berpikirnya begitu sehingga kita padai semua yang kurang-kurang tadi begitu kan. Tapi ada nggak masalah itu tetap kita akan support terus kok gitu. Jadi nah begitu. Nah salah satu clue ya ini mungkin bisa jadikan pertimbangan bahwa mengangkat kearifan lokal itu banyak peluang untuk lolos.
mengangkat kearifan lokal permasalahan di suatu daerah itu sangat luas. Kayak ini tadi misalkan. Ini kearifan lokal misalnya muncul di sini, pemilik hewan, ya. Kemudian ini transportasi di Tanjung Pinang ini apa? Kearifan lokal itu apa? Itu diangkat itu kadang sangat apa ya? Sangat berpotensi. Gitu. Nah, mungkin ini sedikit apa sih kearifan lokal ya? Ya itu kan kepekaan masing-masing individu ya tentu saja. Mungkin dengan budaya keraton, mungkin dengan budaya daerah masing-masing, misalkan di wilayah teman-teman ada budaya khusus, misalkan itu yang itu unik dan itu menarik gitu kemudian dibuat misalkan itu bisa jadi ada peluang gitu ya, yang gagasan-gagasan yang kearifan lokalnya itu tinggi sekali gitu kan. Atau di kami misalkan saya hidup di desa di Yogyakarta misalkan dengan budaya kenduren misalkan itu bisa diangkat itu misalkan budaya kenduren kalau saya orang ekonom misalkan budaya kenduren dengan korelasi budaya kenduren dengan gaya hidup misalkan atau gaya menabung misalkan gitu ya. Jadi orang desa itu mending dinggo kenduren daripada dinggo nabung misalkan gitu ya. Karena itu ada sebuah istilahnya rasa bangga tersendiri kalau bisa kenduren misalkan. Karena perkenduren itu menunjukkan sesuatu misalkan. Bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli sapi misalnya itu bentuk sendiri misalnya. Nah, itu bisa dieksplor lah. Hal-hal kayak gitu kadang itu cukup punya potensi menurut saya. Karena saya melihat tren judul-judul itu yang PSH itu hampir seperti itu. PSH ya khususnya ya. Tadi saya bukan ke yang PKM yang lain tapi ke PSH-nya gitu kan. Itu mungkin gambaran. Monggo mungkin Mas Ilham saya lanjutkan, saya kembalikan ke Mas Ilham. Ya, kepada teman-teman apakah masih ada yang ingin bertanya? Ini cukup untuk satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Mas Nurlaini ini sekarang kerja di mana ini? Oh, saya buka kantor lawyer sendiri, Pak. Oh, luar biasa. Di mana? Di Jogja, Pak. Di Jogja. Di Jogja. Nah, itu membantu. Oke. Atau mungkin mau riset di kantornya Mas Laili itu mungkin riset apa? Oh, boleh. Ya, kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya perihal PKM yang masih membingungkan? Ada pertanyaan nih masuk, Pak. Boleh, silakan. Sebagai pertanyaan apa? Jadi ada yang bertanya lewat chat pribadi ini, Pak. Dia ingin bertanya seperti ini, Pak. Katanya, apakah ada pengaruh terhadap proposal terhadap dalam kondisi yang istimewa ini, katanya, Pak? Apakah ada proposal darinya atau gimana dia? Pertanyaannya, Pak. Ini untuk topik atau untuk apa ya? Proses teknisnya atau topiknya ini? Lebih ke teknisnya, Pak. Dalam materi dan prosesnya. Oh iya, jadi tadi saya sampaikan untuk pengalaman yang sudah running tahun ini itu output itu berubah semua ini tadi ya. Jadi saya kasih info ini. Nah ini output ini berubah. Jadi teknisnya sangat berubah ya untuk tahun ini. Nah kita kan nggak tahu nih tahun depan apakah masih menggunakan asumsi kondisi saat ini gitu atau enggak ya kita belum tahu. Cuman kemarin jelas ini contohnya PKMP ini ya, luaran itu nggak ada artikel, nggak ada produk dan program, cuma laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah pun itu sifatnya nggak wajib karena nggak mungkin naratif review disubmit dalam artikel ilmiah kan gitu, mau jadi jurnal apalagi pelaksana itu hanya 2 bulan kemarin, mana mungkin 2 bulan itu submit di jurnal kan nggak mungkin sekali gitu. Sehingga sangat berubah untuk kondisi saat ini. Ya, untuk teknisnya sangat berubah. Sama PKMK juga nggak boleh punya produk. Nggak ada artikel ilmiah 2 bulan loh Mas pelaksanaan kemarin itu. Diputuskan di bulan September, November sudah monef, Oktober sudah monef, November sudah timnas. Mau gimana pelaksanaannya 2 bulan doang? Nggak bisa, maka ada perubahan. Nah, untuk tahun depan, kalau masih menggunakan asumsi yang sama, jelas pasti juga ada
apa perubahan. Cuman secara teknis kita belum tahu karena aturannya juga belum apa keluar, belum dipublish begitu lah ya. Jadi itu secara teknis jelas pasti ada perubahan Mas ya. Cuman kalau mau dijadikan sebuah dasar apa karya gitu, permasalahan, silahkan. Misalkan kondisi pandemi itu memunculkan apa, permasalahan apa di dalam aspek sosial dari perspektif hukum nih misalkan. Monggo silahkan, misalkan budaya apa istilahnya kondisi pandemi yang merubah tentang ke awareness-an terhadap aturan misalkan. Kenapa masyarakat kan kadang sekarang sudah dituntut untuk menggunakan masker, untuk cuci tangan, tapi kok nggak mau kenapa misalkan gitu kan? Secara hukum itu kan mungkin ketaatan terhadap aturan itu ada perspektif khususnya misalkan, atau bahkan mungkin dengan ketentuan perda dan seterusnya. Kenapa orang nggak mengikuti perda itu sih? Ya, misalkan. Padahal kondisi pandemi itu untuk mengamankan mereka, tapi kok enggak kenapa? Ya, aspek hukumnya mungkin bisa masuk tuh, ya, misalkan. Nah, monggo itu kan jadi peluang baru untuk inovasi gagasan ya, untuk permasalahan yang mungkin dihadapi di kondisi pandemi ini gitu kan. Nah, itu pengembangan saja. Monggo silakan, mungkin bisa terima. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Rais, silakan monggo. Kalau saya sih itu maksud saya. Cukup. Saya kira cukup, Pak. Ya. Terima kasih Mas Ali. Monggo Mas Ilham. Mungkin sudah terjawab belum itu yang chat tadi? Sudah ya, Mas. Baiklah, ini adalah pertanyaan terakhir kita pada hari ini nih, Mas. Karena waktunya udah mau habis juga, pertanyaan sudah selesai juga, materi sudah tersampaikan. Mungkin kita bisa lanjut dalam next sesi berikutnya. Sini saya juga sebagai moderator mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dalam membimbing acara kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau butuh materi saya kirim ke Pak Amri ya. Iya, Pak. Pak Arif. Nggih, matur nuwun. Saya Alif duluan nggih. Terima kasih Mas Laili. Nggih, sama-sama, Lagi Arif. lain waktu. Nggih, siap. Terima kasih Pak Arif. Nggih. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Muhammad Nur Ya. Laili. Nggih, sama-sama.